kawan-kawan hari ini yang ada, senior-senior, kawan-kawan GMNI, kawan-kawan dari Perti, kawan-kawan HMI, ada juga kawan-kawan dari BEM, adik-adik SMK, SMA yang menyertai diskusi kali ini. Jadi diskusi kali ini sederhana kawan-kawan. Mungkin tadi ada yang ingin bertanya enggak tadi? Ada yang ingin bertanya kan? Jadi sekarang kita topiknya agak bebas. Bebas dalam artian berbicara politik. Politik tanggung jawab. Ini Bung Bimo semangat ini. Kalau berbicara politik ini. Jadi ada juga kawan-kawan GMNI, kawan-kawan OKP di sini. Jadi wadah ini adalah sebetulnya sosper. Tapi atas permintaan, request dari Bang Donizar, maka kita mengadakan yang sifatnya fokus grup diskusi saja. Ini adalah rangkaian kegiatan baru yang saya pikir di Pasaman jarang diadakan di kedai-kedai anak muda begitu nah. Jadi menjawab Indonesia Emas ini harus dengan daya kritis, critical thinking. Kira-kira begitu. Berbicara politik anak muda, ini akan dipandu oleh Bang Donizar. Mungkin kalau beliau menceritakan pengalamannya itu terlalu melankolis begitu nah. Melankolis. Jadi saya sedikit menyampaikan di sini. Saya pribadi mengikuti perkembangan beliau ini ketika memang akan dipancingnya nanti memperkenalkan yang namanya politik tanggung jawab. Di mana tadi yang saya tangkap itu masih terputus. Beliau ini terpilih mewakili 30.000 konstituen. Pertanyaannya yang belum diselesaikan beliau tadi, bagaimana beliau menjalin hubungan dengan 30.000 tadi? Nah begitu. Studi tentang ilmu politik, studi tentang lokal-lokal pemerintahan, mungkin akan menarik di sini begitu nah. Kita berbicara politik lokal nanti, politik anak muda ini bebas. Jadi ketika Bang Donizar menyampaikan mungkin pemantik diskusi, bukan sebagai narasumber, pemantik. Jadi kawan-kawan nanti kita batasi dalam bertanya. Jadi ini diskusi bebas. Mungkin hanya itu pemantik dari saya. Dalam artiannya kawan-kawan silahkan, karena di sini saya semangat. Karena ada kawan-kawan OKP, BEM, adik-adik SMK. Jadi silahkan bertanya dan sambil menikmati hidangan yang sudah sediakan panitia. Mungkin itu sebagai pemantik. Silahkan angkat tanya. Ini sudah Bung, kita main satu-satu kali aja. Nanti lagi. Oke, kakak yang paling belakang. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Om, perkenalkan nama aku Fari Nur Syifa. Aku merupakan pengurus Forum Anak Provinsi Sumatera Barat yang saat ini bersekolah di SMA Negeri 1 Lubuk Sikaping. Jadi Syifa mau nanya sama Om Donizar sama Pak Is juga. Kan banyak regulasi sosial dibuat dengan tujuan mulia, termasuk Perda nomor 8 tahun 2019 terkait kelompok rentan seperti anak berkebutuhan khusus. Nah, Syifa pengen nanya nih sama Om sama Bapak, bagaimana sih sebenarnya peran DPRD ini memastikan implementasi ini tidak berhenti hanya di atas kertas? Karena faktor lapangannya saat ini di Kecamatan Lubuk Sikaping, ABK ini banyak dibully loh gitu. Padahal ini tertuang di dalam Perda nomor 8 tahun 2019. Ketika kami pun sebagai anak muda berperan untuk melindungi teman-teman ABK dari pembulian rekan-rekan seumurannya, malah kami yang terkena dampak ketika kami membela teman-teman itu. Jadi Syifa pengen nanya bagaimana sih sebenarnya DPRD ini bisa memastikan implementasinya tidak berhenti hanya di atas kertas dan juga bisa memberikan kami sebagai anak muda yang ingin ikut terkait merangkul teman-teman ABK ini perlindungan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ya sebentar kawan-kawan. Kita langsung tampung saja Bang. Langsung tampung. Ini pertanyaan mengenai anak berkebutuhan khusus tadi ya. Itu yang pertama. Ada pertanyaan lagi? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Andan Hasayangan Hasibuan. Saya Ketua DPC GMNI Kabupaten Pasaman. Baik, untuk sekedar kita ketahui bahwa Pak Donizar ini merupakan salah satu anggota dalam tim percepatan Bupati Pasaman. Baik. Izin langsung saja kepada inti pertanyaan. Yang pertama terkait dengan PKH. Bahwa seperti yang dijelaskan oleh Pak Is tadi, beberapa terkait dengan istilahnya penyaluran dana PKH ini memang tidak relevan. Nah, sementara
kami sendiri di cabang itu sudah beberapa kali melakukan itu istilahnya memunculkan fakta bahwa memang PKH ini masih kerap ada praktik nepotismenya. Nah, namun ada beberapa jegalan yang kami dapat seperti teror dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Karena seperti kita ketahui bahwa data penerima PKH ini bersumber dari bawah. Nah, jadi yang mau kami tanyakan, kami butuh perlindungan dalam mengungkap fakta-fakta seperti ini. Nah, harapannya nanti melalui Dinas Sosial dan juga Bapak Donizar itu dapat kita rampulkan. Seperti apa nanti perlindungan untuk kami para aktivis muda ini. Dan yang kedua terkait dengan kesejahteraan sosial seperti dalam Perda nomor 8 tahun 2019 ini. Yang termaktum dalam pasal 5 ayat 3 pada huruf D. Yaitu keterpencilan. Nah kita gabungkan atau kita sinkronisasikan dengan tujuan sekarang, tujuan Bupati Pasaman yakni Pasaman Bangkit. Kita tahu bahwa dalam Perpres nomor 63 tahun 2020 ini Pasaman itu memang tidak ada yang daerah 3T. Namun fakta yang kita dapat di lapangan, daerah-daerah di Pasaman itu masih ada beberapa wilayah yang sulit kita akses. Seperti Mapatunggul Selatan yang memang masih buta akan jaringan. Nah, harapan kami itu ke depan ini kita pikirkan. Kita bangun bersama gitu Pak. Karena kita yakin bahwa ketika tujuan itu sama dalam upaya membangun, tercipta, maka ini bukan hal yang sulit. Nah, kita ingin Bapak ini menginisiasi itu nanti. Izin perkenalkan Bapak, perkenalkan nama saya Fatan Rizky Nanda. Saya siswa dari MAN 1 Pasaman dan saya menjabat sebagai Ketua Forum Anak Kabupaten Pasaman. Yang saya tanyakan Bapak, seperti yang Bapak bilang tadi bahwasanya politik ini sangat menargetkan kepada generasi muda, yaitu kami-kami ini yang sedang menempuh masa pendidikan. Untuk itu yang ingin kami pertanyakan ialah pada masa kami merasa ingin tahu kami ini sangat besar, tetapi para politikus politik ini menampilkan atau banyak terjadi kasus viral yang seolah-olah menggambarkan begitu seramnya politik tersebut. Dalam fase kami ingin mencari tahu apa sih politik ini gitu Pak. Jadi bagaimana cara Bapak lebih memperkenalkan dengan era globalisasi yang sangat maju sekarang ini, cara yang efektif kepada kami generasi muda ini agar lebih mampu memompa rasa ingin tahu kami akan politik ini Bapak. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lelty Saputriani. Kebetulan saya formatur HMI cabang Lubuk Sikaping. Oke, saya lanjutkan saja. Kan tadi kita membahas mengenai Perda nomor 8 tahun 2019. Di bab 1 pasal 3 itu dijelaskan bahwasannya yang poin A-nya meningkatkan taraf kesejahteraan. Di sini ada kesenjangan gitu Bang. Soalnya di daerah saya itu Mapatunggul Selatan ada salah satu nama kampungnya itu Sungai Tuor. Di sana ada sekolah Bang. Sekolah ini bisa dikatakan layak ketika itu digunakan dan tidak layak secara kita lihat, secara kasat mata gitu. Gimana Bang? Iya betul, SD. Nah saran saya itu sebaiknya Bang ya, pemerintah DPR ini itu turun gitu Bang. Dia melihat secara langsung, bukan hanya dia itu melihat secara yang dibilang adik tadi itu hanya di kertas gitu Bang. Terima kasih kepada Ayunda, formatur HMI cabang Lubuk Sikaping dengan poin-poin pertanyaannya. Apakah masih ada kawan-kawan? Oke, abang yang di depan dulu, yang baju hitam. Perkenalkan, saya Tris dari Ketua Media Space dan juga seorang guru di MAN 1 Pasaman. Terima kasih atas kesempatannya. Ini mungkin pertanyaan masyarakat awam dah.
Jadi mungkin kalau sebenarnya ada jawabannya, tapi saya penasaran ini ingin tahu. Tapi sebenarnya pertanyaannya sepele gitu ya. Mudah-mudahan bisa memuaskan saya jawabannya. Yang pertama, ini kan judul kita adalah peserta sosialisasi Perda nomor 8 tahun 2019. Mungkin judulnya kurang pas dah. Kalau nomor 8 tahun 2019 bukan sosialisasi lagi, tapi evaluasi. Karena udah 6 tahun. Nah, kami menginginkan nanti ada semacam presentasi gitu. Mungkin dari angka BPS. Misalkan yang dari orang masyarakat rawan yang jauh dari kata sejahtera sampai nanti menjadi orang sejahtera, terkhusus untuk Kabupaten Pasaman itu angkanya berapa gitu. Yang terselamatkan. Karena kalau kami di lapangan, bahkan kami kemarin sampai ke Muara Sungai Lolu gitu ya. Oh, masih banyak PR-nya sebenarnya gitu ya. Untuk orang-orang yang rentan dengan boleh dikatakan jauh dari kata kesejahteraan sosial ya. Mungkin hasil kerjanya perlu kita evaluasi nih sejauh mana. Itu yang pertama berkaitan dengan tema kita hari ini. Yang kedua, ini juga pertanyaan bodoh saya sebenarnya. Awam banget, tapi saya penasaran dari kecil gitu ya. Karena saya pernah jadi anggota DPR 1 hari gitu. Nginap di gedung DPR gitu ya. Nginap di gedung DPR. Waktu itu di gedung DPRD Kota Payakumbuh. Gitu. Saya bukan asli di sini. Nah, jadi di sana ada kantor-kantor, bilik-bilik yang di sana judulnya atau pelang di depannya itu fraksi Golkar, fraksi PKB, fraksi gitu. Kenapa masih ada fraksi yang mewakili partai? Ini DPR atau DPP, Dewan Perwakilan Partai gitu ya. Kalau saran saya sih, ini pertanyaan bodoh saya, mungkin orang udah tahu, udah paham, saya belum paham gitu ya. Bagaimana kalau sudah jadi DPR gitu ya, nonaktifkan dulu di partainya gitu. Nanti takutnya tuntutannya banyak dari partai gitu ya. Itu pertanyaan awam saya saja gitu. Mungkin nggak tahu. Dan satu lagi aja. Gitu. Mumpung diberi kesempatan. Saya baru tahu ini, kata Dadon tadi bahwasanya DPR bertanggung jawab terhadap konstituennya. Maksud konstituen itu adalah pemilihnya. Nah, tadi udah dipancing juga gitu ya. Bagaimana tahu Dadon siapa saja konstituennya? Dadon tahu nggak saya salah satu konstituen Dadon? Nah, saya juga baru tahu gitu. Karena awalnya saya tidak mengenal Dadon. Karena saya baru berKTP Lubuk Sekaping itu tahun kemarin karena saya warga Bukit Tinggi gitu ya. Karena ikut istri jadi harus KTP-nya. Lalu ikut istri. Jadi kalau kata mertua pilih nih, ini orang Lubuk gitu. Saya nggak kenal gitu. Pilih aja gitu. Secara tidak langsung saya udah konstituen Dadon gitu. Saya nggak kenal Dadon juga nggak kenal saya. Gitu. Nah, bagaimana bentuk pertanggungjawabannya kalau orang kasus seperti itu gitu ya? Mungkin saya ingin tahu. Oke, mungkin terima kasih kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan kawan-kawan. Perkenalkan, nama saya Bangun Sugandi Harahap. Saya mahasiswa STI YDI Lubuk Sekaping dan saya sebagai Sekum Komisariat Tarbiyah HMI Cabang Lubuk Sekaping. Ya, kembali kepada tema ataupun tentang pertemuan kita pada malam hari ini adalah kesejahteraan sosial, yang dimana dalam artian kata kecilnya kesejahteraan sosial ini adalah terpenuhinya kebutuhan individu masyarakat dalam melakukan terpenuhnya kebutuhan masyarakat dalam ruang lingkup materi, spiritual ataupun moral gitu ya, dalam mengembangkan diri. Kesejahteraan sosial ini kan kami membutuhkan wadah ataupun dalam menyalurkan bakat minat kami itu, baik dalam bidang internet, dunia maya, pekerjaan atau segala macam yang dikatakan Bapak Iskandar ada BLK, UPT segala macam kan. Tapi kan itu cuma untuk apa gitu kan. Jadi intinya nggak ada wadah gitulah, intinya nggak ada wadah. Di Kabupaten Pasaman ini khususnya tidak ada wadah untuk hal seperti itu. Itu saya tekankan ya. Untuk Bapak Donisar. Jadi itulah pertanyaan saya. Saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada kawan-kawan. Kasih tepuk tangan dulu. Pertama, sepertinya adik-adik semua. Pertama, konteks DPRD itu belum pas. Konteks
wakil rakyat itu belum pas. Konteks pemilu belum pas. Konteks demokrasi masih belum pas. Karena belum tahu DPRD itu tugasnya seperti apa. DPRD itu legislasi, bukan eksekusi. Kami wakil dari sebagian masyarakat konstituen, wakil untuk menyuarakan apa yang disampaikan tadi. Fungsi kami hanya legislator, legislasi, parlemen, parle, berbicara, ngomong, itu kami. Eksekutif, pemerintah. DPRD bagian dari pemerintah. Fungsinya yang 3 tadi. Gak mungkin pemerintah membuat peraturan tanpa didampingi oleh rakyat. Perwakilan rakyat siapa? DPRD. Tidak mungkin pemerintah membuat anggaran, mengalokasikan anggaran tanpa persetujuan dari masyarakat. Apakah harus masyarakat itu datang ke DPRD provinsi 4 juta orang? Tidak mungkin. Ada perwakilan, namanya DPRD. DPRD itu ketika mengawasi pemerintah itu berjalan, pemerintah provinsi, DPRD provinsi, yang diawasi skalanya provinsi, gubernur, dan stakeholder OPD di bawah. Bukan pemerintah kabupaten. Pemerintah kabupaten pengawasannya DPRD kabupaten. Beda, kita pahami dasarnya dulu. Karena tadi dari Mapat Tunggul Selatan, saya pernah ke pertemuan Sungai Tuor, ke Moro Sungai Lolo, Rotan Gotah, Tombang, Sopan, Rumah Batu, Malancar. Saya pernah ke sana. Saya pernah tidur di sana, saya pernah merasakan bagaimana hidup di Mapat Tunggul Selatan sampai 10 hari tak pulang. Saya coba. Dan saya paham di sana betul. Saya melihat itu. Melihat di Tombang itu, kalau bawa ibu-ibu hamil mau melahirkan pakai tandu. Pakai tandu dia ke bawah. Dan saya pernah melihat ya cukup prihatin lah dengan kondisi infrastruktur di Mapatu. Tapi tidak hanya Mapat Tunggul Selatan. Coba lihat Dua Koto. Tangkundur, Sinuangon, parah juga. Jadi artinya banyak di daerah kita, daerah-daerah yang bisa dikatakan secara infrastruktur itu tertinggal. Balik lagi dari DPRD tadi. Jadi kami DPRD mewakili masyarakat itu untuk menjadi mitranya pemerintah di dalam fungsi yang 3 itu. Kira-kira seperti itu. Terpahami dulu enggak? Nah, sip, 1 ya. Kedua, sebagai mitra, tentu secara kewenangan berjenjang. Kewenangan di provinsi, kalau untuk di pendidikan, bahasa si Putri tadi pendidikan itu kami SMA, SMK. SD, SMP itu kabupaten. Secara kewenangan. Kalau untuk kesehatan, kewenangan kami Rumah Sakit Ahmad Muhtar. Rumah Sakit Pariaman, Rumah Sakit HB Sanin, yang tempat Rumah Sakit Gadui, Jiwa, dengan Rumah Sakit yang di Solo, M. Nasir. Itu kewenangan provinsi. M. Jamil itu kewenangan pusat. Rumah sakit kita di sini dengan puskesmas itu kabupaten. Jadi bedakan dulu. Jangan nanti, saya sangat suka dengan kritis, tapi kritisnya itu memang betul-betul memahami juga. Jangan hanya sekedar kritis, tapi kita tidak paham. Jadi nanti sepertinya, contoh seperti yang saya bilang tadi, saya sudah alas tadi. Anggota DPRD kok pahiraun ya gereja. Asal satu kok. Kenapa mereka pergi? Untuk pembahasan anggaran, contoh tadi terkait anggaran APBD, pengawasan. Saya nyabik tadi yang duduk di situ tadi, si bangun tadi Mai. Sudah bertanya Pak I. Ya kan? Nah, terkait tadi, adik-adik, teman-teman semua harus pahami juga. Pemerintah itu namanya APBD.
anggaran pendapatan belanja daerah. Dari mana asal APBD? APBD dari dana transfer pusat, DAU, alokasi umum, ada DAK, dikirim dari pusat, ada PAD, pendapatan asli daerah. Tahu enggak pendapatan asli daerah Pasaman berapa? 125 miliar. Didapat dari mana? PBB dan pajak restoran. PBB, pajak bumi bangunan. Nah, dari situ DP. Dan kita termasuk yang kecil. Tidak mungkin dengan PAD 125 miliar, belanja kita itu 1,154. 1 triliun 154 miliar. Tahu enggak berapa gaji pegawai? Ini untuk skop kabupaten. Kalau provinsi itu 6,1 triliun sekarang. Turun hampir 300 miliar. Saya masuk menjadi anggota DPRD 2019 itu hampir 7 triliun. Sampai hari ini turun terus. APBD itu dari nilai setahun yang didapat dengan alokasi yang sama dari pemerintah pusat, itu mangkoi pemerintah pusat itu tersebut ada utang. Nah itu tuh. Dialokasikan ke daerah, baik provinsi, baik kabupaten. Ketika sampai di provinsi, dibahaslah penggunaan uang 6, triliun atau 1,1 triliun di kabupaten, dibahas dengan DPRD. 1 kali setahun. APBD murni namanya. Setelah APBD murni berjalan di dalam pembahasan itu, di sana letaknya ada belanja pegawai, ada belanja barang dan jasa, ada belanja pembangunan dan seterusnya. Hari ini untuk kita sama mengetahui, kalau Pasaman defisit 78 miliar, defisit tahu enggak? Enggak cukup pitih Dari 1154 itu pemerintahan Kabupaten Pasaman, terserah lah yang dulu apa yang kini. Pemerintahan Kabupaten Pasaman defisit hari ini 78 miliar yang harus dicarikan agar untuk dibayarkan. Termasuk di sana ada tunda bayar pekerjaan tahun 2024, termasuk di sana ada gaji P3K, termasuk di sana ada bencana alam di dalam APBD-nya. Provinsi seperti itu juga, defisitnya 200 miliar, defisit provinsi. Yang baru kami pembahasan. Jadi setelah APBD murni, APBD itu dibahas setahun sebelum anggaran. Contohnya hari ini. Hari ini bulan Agustus mulai dibahas untuk APBD tahun 2026. Nah, mulai dari sekarang nih. Dibahas secara maraton disiapkan oleh pemerintah provinsi. Ketika sudah include dia angkanya baru dibahas dengan DPRD. Pembahasan anggaran. Itu untuk tahun depan. Nah ketika berproses tahun depan 2026, di bulan Agustus ini juga, Juli atau Agustus, ada namanya APBD perubahan, mencocokkan kembali. Apakah nanti di dalam anggaran itu ada yang belum terbayarkan, ada yang tidak maksimal, ada yang tidak mungkin dikerjakan, ada tempat yang kurang dan seterusnya. Dibuat APBD perubahan. Nah itu APBD pun ini tetap dibahas secara bersama dengan DPRD. Setelah dibahas, diputuskan, baru dia jalan lagi. Nah, seperti itu setiap tahun bergulir APBD ini. Jadi yang sekali 5 tahun tidak ada bangun. Sekali setahun ada ini APBD itu. Terus bagaimana bentuk pengawasan? Pengawasan dari DPRD terkait dengan proses penganggaran. Dari proses rapat kerja, tapi kami tidak mungkin, contoh yang melaksanakannya Pak Is untuk panti anak di Lubuk Alung. Nah proses dari Pak Is melakukan ini dilaporkan dalam bentuk pelaporan dan kalau kita merasa ada kejanggalan boleh turun, boleh periksa. RKA ada rencana kegiatan anggaran di tempat Pak Is nih, itu diberikan dan kita bisa lihat berapa yang untuk beli sandang, beli pangan, beli permakanan dan seterusnya. Ada di sana. Nah fungsinya pengawasan, betul enggak ini diberikan oleh Pak Is ke tempatnya. Nah di sini dalam bentuk pengawasan banyak hal yang mengawasi. Ada inspektorat, ada BPK, ada BPKP, termasuk KPK. Itu proses penganggaran. Nah cuma saya tergelitik tadi terkait kenapa anggota DPRD dari Sitris tadi, kenapa enggak dibikin aja anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat tanpa ada fraksi? Tanpa ada. Kenapa harus ada fraksi PKB? Kenapa harus ada fraksi Golkar dan seterusnya? Tanpa partai tidak legal.
kami ini utusan partai, tapi yang dipilih oleh masyarakat. Makanya di dalam surat suara itu dibikin. Nomor 1 partainya PKB, nama Donizar. Karena utusan, kami ini utusan partai yang diserahkan kepada masyarakat, mau enggak masyarakat memberikan hak suara kepada kami. Apa peran partai? Untuk bisa kami ini diawasi partai. Betul enggak kami bekerja untuk masyarakat? Ketika kami tidak betul, contoh, pernah enggak mendengar anggota DPRD di PAW? Penggantian antar waktu. Coba lihat, tersandung hukum, perbuatan tercela, pasti diganti. Yang mengganti siapa? Partai. Kalaulah tidak ada partai, siapa yang tukang ganti? Makanya tidak bisa, kecuali pemerintahan daerah. Bupati Pasaman, kader PKB, tidak bisa. Kalau bupati tidak bisa. Tapi kalau kami murni orang politik. Murni hadir dari politik, hadir dan diacungkan oleh partai ke tengah masyarakat dan mereka diberikan modal kampanye lah. Nah, berkampanye kepada masyarakat dan akhirnya terpilih atau tidak. Nah pertanyaannya, kalau boleh balik-balik bertanya, peran anak muda di posisi pemilihan seperti apa? Hari ini kalian kritis terhadap anggota DPRD yang telah duduk. Saat pemilu kalian kemana? Ikut membagikan uang? Atau bagaimana? Ya kan? Ikut bagi uang. Ikut menerima uang. Sedangkan kalian bercita-cita untuk pemerintahan yang baik. Sedangkan kalian kritis untuk anggota DPRD agar berbuat baik. Pertanyaannya, kalian seperti apa dulu saat pemilu? Mampu enggak untuk bersikap idealis seperti apa yang udah saya lakukan 3 kali pemilu? Saya berani sampaikan di tengah-tengah kalian, saya tidak pernah membeli 1 pun suara. Tidak pernah. Boleh ditanya di Bapak Tunggu Selatan, boleh ditanya di mana, terserah. Di Lubuk Sikaping pun boleh. Pernah enggak Donizar memberikan uang 50.000 untuk memilih dia? Enggak pernah. Karena apa? Ini bentuk politik tanggung jawab. Apa yang bentuk politik tanggung jawab? Mbak Kecek Tris tadi, Mbak kok kenal? Nah, 2014 saya coba dulu berpikir dari arah awalnya itu dari sumpah jabatan anggota DPRD. Sumpah jabatan anggota DPRD itu bertanggung jawab kepada konstituen yang ada di daerah pemilihan. Itu tanggung jawab. Jadi 2014 awalnya saya masuk di politik karena apa? Karena keresahan. Sewaktu dulu pengusaha tapi tidak bisa bantu banyak orang. Tapi di saat politik saya meyakini berbicara di depan adik-adik semua ini saya bisa memberikan manfaat pada adik-adik. Bergerak 2014 saya coba dapat suara 1.000 tanpa uang. DPRD Kabupaten Pasaman Dapil Lubuk Sikaping. Tapi kadarullah tidak duduk. Tidak duduk tapi kalau boleh disabui, kalau dado busuang rasanya. Bangga karena tidak memakai politik. 1.000 suara. 2019 coba lagi. Coba tapi lebih tinggi, naik provinsi. Logikanya kabupaten saja tidak duduk, mungkin tidak provinsi duduk. Logika tidak. Tapi Allah lebih kuasa. Coba lagi 2019, pakai kartu sahabat lagi. Kartu sahabat Donizar, cara kampanyenya gampang. Pilih uang, kalau DPRD provinsi kan mau 50.000 mainnya. Ya, mau puluhan. Wah, anggaplah kok 1 ikut doang. Ada enggak yang punya kartu sahabat Donizar Ska? Enggak ada? Hah? Mah, minta aja. Nah, kalau dulu memang wajar, Lubuk Sikaping jarang punya kartu sahabat wajar. Karena saya takut tidak bisa ada ketersinggungan karena belum memahami secara utuh. Tapi kalau Mapa Tunggu Selatan
Apalagi Pasaman Barat itu paling banyak kartu sahabat tuh beredar. Karena saya tidak mengenal dengan mereka. Kalau Lubuk Sikaping kadang-kadang du sanak sianu, modal tres gua. Entah baalul lah kok bisanya memilih dulu. Jadi nak do. Jadi dulu adik-adik nak sobok lah. Saya dulu sampaikan di kampanye pilih uang atau pilih kartu. Kalau uang saya berikan kepada masyarakat, hubungan putus. Hubungan itu putus. Saya beli suara Anda. Saya beli suara Anda seperti saya membeli beras di pasar, seperti saya membeli rokok di warung. Ketika saya beli rokok ini, LA, saya kasih uang 30.000, dikasihnya rokok. Wah, kok kartu ya. Kok 2019 ya? Kartu sahabat Donizar, tapi pakai nama. Malas saya sebut namanya nih. Ada nama, seperti KTP, bukan kartu nama, kartu sahabat. Nah, ketika kampanye saya sampaikan seperti ini. Nah, pilihlah. Pilih uang apa pilih kartu? Kalau uang seperti tadi, seperti saya membeli rokok di warung. Ketika saya berikan uang, rokok saya bawa pulang. Pertanyaannya, pernah enggak yang punya warung datang ke rumah kita? Assalamualaikum, waalaikumsalam, masuk lah dah, masuk. Lah besok rokok deh. Kasih adegian. Pernah enggak? Enggak, karena dibeli. Pernah enggak adik-adik pergi pasar, beli bareh, Sasuke, pinggan, pitih, bawa bareh pulang. Pernah enggak diturik de orang membeli bareh? Assalamualaikum, lah nak, kasih adegian. Pernah enggak? Enggak pernah. Modal tuh jual beli. Kalau sudah saya beli, jangan tanyakan lagi. Nah itu yang terjadi selama ini. Ketika suara Anda dibeli, setelah duduk, tiba lah sudah di Bali, lah sudah ditarimo pitih, inyolo yang paling kareh mengertak orang. Kami tidak tarimo doh aja. Kami tidak tarimo anggota DPRD model itu, padahal inyo ikut di dalamnya. Nah itu yang menjadi titik permasalahan awal di dalam pesta demokrasi di dalam pemilu. Makanya 2014, 2019, kalau 2019 saya tambah dulu. Ini menjadi tanda hubungan selama 5 tahun. Ketika Bapak, Ibu, adik-adik semua memberikan hak suara dan mempunyai ini, ketika dia membutuhkan kehadiran saya, membutuhkan kewenangan saya yang 3 tadi, maka saya wajib ada di sana. Saya buatlah di Padang rumah singgah sahabat Donizar. Gunanya apa? Penampung. Tempat orang-orang yang menjadi sahabat Donizar ketika datang ke Padang, entah keluarga sakit, entah wisuda, entah nanti ada lomba, ada yang masuk polisi, tentara, jebolan rumah singgah itu lado polisi, lado tentara. Mereka datang. Dan saya sediakan tempat tinggal itu, saya kontrakkan satu rumah, saya bayar operasional bukan dari uang saku tapi uang gaji. Uang gaji saya kontrakkan rumah, saya berikan operasional dan tempat itu menjadi tempat sahabat-sahabat Donizar yang dari 2019 saya awali dengan harus pakai kartu sahabat. Supaya apa? Ada punishment. Ada reward, ada punishment. Rewardnya apa? Hubungan, koneksi dengan saya. Punishmentnya ketika nggak ada nggak bisa minta. Ketika nggak ada nggak bisa. Contoh, Pak, awak pergi ke rumah sakit. Tiba di rumah sakit nak dia cuan ada orang. Tapi awak punya kartu sahabat. Kalaulah dia cuan kartu sahabat, nak do kartu ini. Wajib nak malam, nak jambara, wajib 5 rumah sakit ditelepon orang Kalau dakek datangi. Kalau terkait pelayanan dari pemerintah, kan itu fungsi DPRD. Tapi kalau enggak punya kartu, kan inyo milih dulu. Soalnya modal tulis tadi, soalnya kan enggak tahu loh. Tahu enggak dengan seluruh pemilih? Enggak. Karena kita mencoba, baru diawali dengan kali ini. Saya boleh tes Bapak Ibu semua.
Ada enggak anggota DPRD yang berani seperti ini? Enggak ada. Karena ini aneh bagi sebagian orang. Kartu sahabat ini aneh. Kemarin depan Pak Is ada ibu-ibu sekitar 100 orang lah kami sosper di sana. Sama Barat, Duren Tigo Batang. Saya tanya, punya kartu sahabat enggak? Punya, angkat tangan banyak. Kasihkan, saya ambil satu. Mau enggak saya tukar ini hari ini dengan uang 1 juta? Enggak mau. 2 juta, enggak mau. Masih ada video ini. Karena mereka tahu, dengan ini punya akses. Dengan ini mereka punya backup rasanya. Ketika saya datang reses, saya juga menanyakan kepada yang punya ini. Ketika reses, yang boleh meminta kepada saya bentuk-bentuk pembangunan dari dana aspirasi, dari kuota aspirasi yang ada di titik kepada saya, ya orang milih. Daerah 3T ya sudah, jadi dari tim percepatan itu ada menetapkan 42 titik daerah 3T. Cuma kalau, kenapa Kalua? Nah aku lucu loh kok. Pemerintah yang dulu bangga Pasaman kok Kalua dari daerah 3T. Akhirnya berkuranglah pitih untuk intervensi daerah 3T. Itu sebenarnya. Jadi salah penafsiran pemerintah daerah saat itu mengeluarkan daerah 3T sehingga dana APBD itu berkurang untuk intervensi. Contoh, tadi awak kesejahteraan sosial kan, di desil 1 dan desil 2 di dalam data BPS itu yang di PKH dan seterusnya itu pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten harus melakukan intervensi di bidangnya masing-masing terkait dengan miskin ekstrim. Jadi jaleh desil 1, desil 2 kan. Nah pemerintah pusat melakukan intervensi ke daerah itu karena ada ketetapan desil. Jadi di SK kan desil itu, di SK kan. Jadi jelas anggaranku dikucurkan bantuan sosial, bantuan kesehatan dan seterusnya. Jelas dituju kepada objeknya. Nah, lucunya pemerintah Kabupaten Pasaman mengeluarkan daerah 3T. Karena hanya tidak ingin disebut Pasamanko tertinggal. Padahal dengan dikeluarkan menjadikan intervensi anggaran hilang. Nah itu penyebabnya. Jadi hari ini kok tidak boleh. Pasaman tidak bisa daerah 3T. Karena itu harus dengan ketetapan. Ada SK. Nah hari ini apa yang dilakukan? Kalau dari sisi pemerintah Kabupaten Pasaman melakukan intervensi untuk 42 jorong. Internet baru, internet gratis baru. Belum masuk ke infrastruktur, belum masuk ke yang lain. Cuma harapan dengan ada internet gratis minimalnya bisa membuka simpul-simpul terkait dengan kesejahteraan sosial. Simpul-simpul kita buka dulu. Yang ada itu hari ini belanja pemerintah Kabupaten Pasaman itu hanya DAK. Kalau dari DAU bebas yang bisa membangun SD, yang bisa membangun dari uang APBD murni sudah tidak ada. Karena membayar utang yang petang. Oh, apakah tahun besok bisa? Mungkin. Caranya pengusulan. Caranya kalau bisa ada anggota DPRD di sana. Kalau tidak ada, coba agak bersuara lebih keras. Cari di mana simpulnya yang bisa kalian bicara, yang kalian lobby untuk bisa pembangunan di sana. Karena memang kesalahan fatalnya anggota DPRD di sana tidak ada. Oh kalau ada anggota DPRD secara kapasitas mampu atau tidak? Seharusnya mampu. Kalau punya kapasitas. Kalau tidak punya kapasitas, ya tidak tahu deh. Ya kadang tidak pacah talu ada dia gian make kayaknya tidak pernah ngecek baca doh. Hah? Oh palu Kalau bahasa kami di DPRD tidak pacah talu ada. Tidak pernah ngecek. Aduh anggota DPRD tidak pernah ngecek. Aduh bukan di kecian dado. Kalau awak pribadi saja sudah dilantik anggota DPRD provinsi 3 bulan tidak pacah talu ngecek. Tidak jaleh dah. Kau negeri kecian. Awak dari membuat rumah, properti, buat rumah jual. Tiba-tiba jadi anggota DPRD. Tiba-tiba disuruh ngecek jo Pak Is Dinas Sosial. Malu jaleh dawak panti asuhan. 3 bulan. Tapi setelah 3 bulan, berjaleh. Puasailah. Banyak. Ada loh anggota DPRD tidak pecah talu dalam 5 tahun itu ada. Tidak pernah ngecek.
Nak Pak Is. Nah, Pak Is pasti, kalau Pak Is kok dalam hati ngecek kok. Banyak Pak. Jadi artinya, mau tidak mau kalian harus bisa, kalau enggak kalian yang maju. Untuk kreativitas, ada Swantale, Pusat Kreativitas Anak Nagari. Swantale launching di pemerintah kabupaten. Wadah untuk BLK, sebentar lagi ada launching 1000 lapangan pekerjaan. Swantale ada launching itu. Artinya, hari ini secara kesimpulan, saya hanya ingin kepada semua adik-adik, semua rekan-rekan, tolong bantu Pasaman dengan cara kalian beridealis dengan politik. Jangan berpolitik, jangan mengatakan, jangan nyaring suara kalian hari ini. Terlambat sudah. Apa lagu ya Pak Is? Terlambat sudah. Gitu. Mulai besok, mulai dari proses, coba saya minta, kapan kalian ingin diskusi lagi, saya terima dan saya tantang. Saya tantang apa yang bisa kalian lakukan untuk mengedukasi masyarakat seputaran kalian terkait dengan politik uang, terkait politik tanggung jawab. Akar permasalahan politik uang. Itu akar permasalahan. Kalau bisa dihabiskan politik uang, insya Allah ada perbedaan. Tapi kalau tidak bisa kita hilangkan, jangankan untuk DPRD, untuk bupati pun, jika masih berbiaya tinggi, janganlah kalian berharap tinggi. Kalau masih berbiaya tinggi, janganlah kalian bermimpi tinggi. Pasti orang kau pikir akan pulang. Jadi dibalikan, karena yang menerima itu kan masyarakat juga. Dan kalian menjadi agen-agen perubahan untuk itu. Lah lamu tegak saya. Rasanya dolai. Kau pas deh pawik lita. Itu ada? Ada yang masih kurang? Pas. Terima kasih, lah 1:30 balik. Terima kasih kehadiran kalian semua. Sangat bangga rasanya berdiri di hadapan kalian. Rasanya malam ini saya ingin malam bersejarah. Berharap kalian semua tetap mencoba kritis dalam menghadapi semua demokrasi yang akan terjadi. Terima kasih, mohon maaf salah dan janggal. Saya sudah dan wallahu muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.